Halo, nama saya Oktaviana Suciwanisa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Untuk bab teori database 2 selanjutnya ini, saya akan menjelaskan tentang data warehouse dan decision support. Pokok bahasanya adalah hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytical processing atau OLAP, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view, dan decision support. Tujuan belajarnya agar memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, memahami online analytical processing, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support, dan lain sebagainya. Oke, untuk pendahuluan kali ini saya akan menjelaskan pada data warehouse. Data warehouse di sini adalah suatu database penunjang kebutuhan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan. Adapun beberapa definisi tentang data warehouse, yaitu suatu DW adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek, terpadu, time variant, dan tidak mudah berubah. Kemudian, suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten, yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Dari data warehouse ke decision support, pembuatan keputusan organisasi yang memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Untuk model data multidimensi di sini dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, dan time. Kemudian, untuk data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dalam ini dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Ini adalah contoh tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Model data multidimensi. Selanjutnya untuk OLAP, Online Analytical Processing. OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan Spreadsheet. Jenis-jenis query OLAP adalah rollup, drill up, dan pivoting. Bisa dibaca sendiri penjelasannya dan pengertiannya seperti apa. Oke, kemudian untuk arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Misal, proses model adalah tipe apa yang akan dimodelkan. Kemudian grain adalah apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Selanjutnya dimensi. Dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Dan untuk ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Berikut arsitektur dari data warehouse. Ada client, di sini ada query analysis, warehouse, integrator, metadata, dan beberapa sumber. Ini juga contoh proses arsitektur data warehouse. Selanjutnya,
Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal, customer, product, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View dan decision support. View ini digunakan secara luas dalam aplikasi decision support, yang memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, berubah data ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Selanjutnya, akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. Berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Bisa dicermati pada kolom berwarna orange di sini. Untuk query berikut, menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Di sini sudah terdapat contohnya. Selanjutnya, query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada close-up form. Oke, untuk ringkasan dari bab ini, ada beberapa ringkasan dan beberapa penjelasan yang lebih singkat dan jelas. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Kemudian aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Terdapat juga jenis-jenis dari query OLAP, yaitu roll up, drill up, pivoting, slashing, dan dicing. Bisa dicermati kembali penjelasan-penjelasan pada ringkasan kali ini. Latihan soal. Di sini ada beberapa latihan soal. Mari kita kerjakan bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Soal selanjutnya, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Desain untuk memanage, desain untuk meningkatkan performasi. Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini untuk digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misal untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, lokasi, dan waktu. Perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi adalah tabel fakta memiliki ukuran yang sangat besar dibandingkan tabel dimensi. Kemudian dimensi tabel seperti item, item name, trade type, atau time, day, week, month, year. Sedangkan tabel fakta membuat ukuran seperti solar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari 4 key yang mempunyai primary key dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Namun, untuk tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, underscore sold, dan kunci untuk
setiap dimensi tabel terkait. Soal selanjutnya, mengapa view begitu penting dalam lingkungan? Decision support, bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Sudah dijelaskan pada penjelasan saya di awal tadi. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda pula, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnisnya sesuai. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Demikian penjelasan dari saya. Thanks for your attention.